Oke, sudah terlihat ya? Share Kelihatan, screen-nya. Pak. Oke, selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman semua, sehat? Ini musimnya lagi musim flu ya sekarang. Oke, nah ini lanjutan kemarin ya untuk pembahasan mobile device. Kita hari ini akan coba teknis dan bahkan coba akan sedikit teknis juga untuk mencoba menjalankan aplikasi Hello World dulu untuk di Android. Nah, sebenarnya mobile device platform itu ada But climate change is not what's pushing the transition itself. The primary factor that will move the needle, in my opinion, is electrical. Oke. Menurut Stat Counter di market share untuk beberapa OS ini dapat dilihat ya di layar. Android menguasai 70% pasar, iOS 29%, Samsung dengan Tizen-nya, tapi sekarang sudah nggak ada ya, sudah ditutup. Awal tahun ini sudah tutup market share untuk Samsung Tizen ini. Dan iOS ini OS untuk HP low level. Kemudian ada juga seperti ada mobile Windows Mobile juga yang dulu Symbian zaman dulu ya. Nggak tahu sekarang masih ada atau enggak. Nah, kalau bisa dilihat di web ini di gs.counter.com. Nah, jadi kalau ingin menggunakan aplikasi ya cukup dua ini aja, Android sama iOS. Yang lainnya tuh kurang ada minatnya. Oke. Ini contoh-contoh perangkat Android ya. Ya, tahu ada tablet, ada phone, bahkan ada juga yang spek untuk military, di mana HP-nya itu sudah rugged ya, bisa dibawa ke lingkungan yang harsh. Nah, juga ada Android TV, Smart TV, bisa nonton Netflix, YouTube, dan lain sebagainya. Nah, juga ada smartwatch menggunakan OS Android. Sekarang sudah banyak ya, ada Samsung, dari Samsung dan lain-lainnya ini sudah menyediakan HP smartwatch berbasis Android. Nah, dan juga ada perangkat di mobil menggunakan platform Android. Untuk mobil sendiri tidak hanya Android ya, juga ada beberapa perangkat berbasis platform yang lain seperti QNX yang dari BlackBerry. Itu sekarang mereka sudah mulai merambah ke bisnis mobil untuk display. Oh iya, untuk materi ini ada di modul 9 ya. Saya di-download di modul 9. Ada 2 file yang paling bawah. Nah, kemudian untuk iOS device itu sendiri ya sudah tahu ya, ada iPhone, juga ada smartwatch-nya berbasis iOS, dan juga ada smart TV-nya berbasis iOS. Oke, gampang ya. Nah, kita sekarang masuk dulu ke arsitektur Android. Sebelumnya udah belajar operating system ya, atau sistem komputer ya, sebelum mengambil kuliah ini? Sudah ambil kuliah sistem komputer atau arsitektur komputer atau OS? Arsitektur komputer, Pak. Arsitektur komputer ya, oke. Nah, kalau kita katakan juga ya HP itu juga komputer kan kalau dari sudut pandang engineer ya. HP, smartwatch, TV sekarang tuh udah kita anggap komputer. Karena kita lihat kan ada hardware, ada OS, dan ada software. Ada input, ada output. Kan secara sistem menurut engineer itu sama dengan komputer. Hanya beda di specific purpose, sedangkan yang laptop atau PC yang kita gunakan generic purpose kan. Nah, ya sama seperti
komputer pada umumnya, Android juga memiliki arsitektur seperti ini. Mulai dari kernelnya. Nah, kernel ini berbasis Linux. Jadi kalau teman-teman ingin mengulik nih programming yang tidak pada pakemnya menggunakan Android Studio atau Qt dan lain-lainnya, Flutter, itu bisa menggunakan library C++-nya si Linux kernel ini untuk menggunakan API seperti Linux pada umumnya, seperti buka file, IO control seperti itu. Tapi itu kan ya kalau untuk developer low level ya, seperti kalau mas-mas nanti teman-teman nanti bikin perusahaan, bikin produk HP sendiri, nanti kan pasti butuh driver ya untuk kameranya, display driver, memori dan sebagainya. Nah, nanti kan kalau ingin bikin driver kan harus baca manual-manual kernelnya. API kernel itu apa aja sih yang bisa digunakan untuk bikin driver. Oke, itu lewat ya. Ini karena bukan core kita untuk bahas kernel. Ini di kuliah lain. Nah, kemudian masuk ke atasnya ke libraries. Oke, ada libraries ya. Nah, untuk programmer yang menggunakan yang akan mendevelop aplikasi, ini sudah mulai masuk ke penggunaan library. Sudah masuk di level sini. Jadi untuk beberapa, misalkan teman-teman ingin bikin game berbasis 3D, nah nanti bisa menggunakan library-nya OpenGL ES. ES ini kepanjangan dari Embedded System. Jadi sudah dioptimasi untuk sistem embedded OpenGL-nya. Tidak seperti untuk level desktop ya, yang heavy sekali. Kemudian juga ada seperti SSL, Secure Socket Layer. Ini untuk komunikasi yang secure ya, lewat public internet, menggunakan public key infrastructure kalau ingin berkomunikasi dengan server yang sudah legitimate ya, seperti itu. Kemudian free type, ini library untuk ngerender font. Kemudian ini ada library untuk mengakses media, seperti audio, video, seperti itu. Ada juga SQLite. Nah, secara prinsip SQLite mirip SQL yang ada di desktop atau server, hanya dia lebih ringan saja dan fungsinya tidak sebanyak SQL yang di desktop. Kemudian ada WebKit. Nah, ini untuk misalkan teman-teman ingin bikin aplikasi berbasis web saja, seperti misalkan update menu makanan, misalnya seperti itu, atau update lokasi wisata di daerah situ apa aja. Nah, bisa menggunakan library WebKit ini. Kemudian terakhir ada library C ya, ini sudah pasti ada. Library libc atau C++ ini menggunakan library ini. Kemudian naik ke atas lagi, ada application framework. Di sini ada beberapa modul ya, ada activity manager. Nah, ini untuk memberitahu aplikasi itu lagi di posisi mana. Misalkan apakah lagi baru start, lagi pause, atau sudah exit. Nah, kemudian juga ada package manager, ada telephony manager. Jadi kalau aplikasi kita misalkan ingin dapat panggilan telepon, bisa menggunakan framework ini. Dan seterusnya ya, bisa dibaca-baca sendiri lagi. Nah, kemudian di sinilah aplikasi kita berada. Nah, berada di sini. Jika teman-teman bikin aplikasi, misalkan game atau lain-lainnya seperti atau Grab dan lain-lain, itu ada di layer sini. Nah, kemudian yang kelima ini ada Android Runtime. Nah, ini menggunakan DVM ya, Dalvik Virtual Machine. Sebenarnya juga mirip Java Virtual Machine. Nah, ini juga ada pertentangan ya. Sun Microsystem pernah nuntut Google karena DVM ini. Kemudian juga ada library-library yang dibawa oleh Android Runtime. Nah, kalau teman-teman ingin develop aplikasi Android native menggunakan Android Studio dengan Java atau Kotlin, ya pasti akan menggunakan Android Runtime ini.
Oke, sampai sini ada pertanyaan? Terlalu cepat atau terlalu lambat? Oke, lewat ya. Nah, ini untuk iOS architecture. Ini kalau teman-teman ingin mendevelop aplikasi berbasis apa namanya Xcode atau apa namanya yang native, dapat mempelajari arsitektur iOS seperti ini. Mirip-mirip dengan arsitektur Android ya, karena juga kan ini juga kita bilang kan komputer juga ada hardware, di dalamnya ada driver, kernel dan lain-lainnya, ada core OS layer-nya, ada Bluetooth core, ada security service, external accessory, accelerate, dan local authentication. Nah, ini sepertinya tadi tidak ada di Android ya. Ini mungkin yang menyebabkan banyak pengguna iOS, bahkan FBI sendiri pun Amerika ya pernah minta Apple untuk apa namanya untuk membuka perangkat iPhone milik teroris kalau nggak salah pas itu ke Apple, tapi Apple nggak membuka sama sekali. Nah, karena iPhone terkenal dengan security-nya. Kemudian juga naik ke atasnya lagi ya, ada core service layer, ada core location, yaitu untuk mengetahui posisi kita di mana, ada event kit, core foundation, core data, dan system configuration. Mas lagi naik ke atasnya ke media layer, ini ada core graphic, ada core animation jika teman-teman ingin develop aplikasi berbasis animasi, dan juga ada OpenGL embedded systemnya, ES. Jika teman-teman ingin develop aplikasi berbasis 3D. Nah, masuk ke atas layernya lagi. Ini ada UI kit, ada message kit jika ingin berkaitan dengan messaging, dan ada game kit jika teman-teman ingin develop aplikasi berbasis game. Oke. Nah, ini pengalihan materi sedikit ya. Jadi di luar sana sebenarnya banyak OS operating system yang digunakan di industri. Ini salah satu yang lumayan terkenal. Dan yang 4 yang atas ini, yang QNX dari BlackBerry. Dulu BlackBerry mengakuisisi QNX. Ada Green Hill Software, ada VxWorks, ada SafeRTOS. Keempat OS yang atas ini OS yang berbayar. Ada satu OS sendiri yang kernelnya saja itu sampai 1,5 M harganya. Kernelnya saja sendiri 1,5 M. Belum masuk development toolkit-nya. Tapi penggunaannya itu benar-benar spesifik. Seperti misalkan kalau di kantor sendiri saya menggunakan QNX untuk core-nya sistem persinyalan kereta api tanpa awak. Jadi kernelnya sendiri menggunakan QNX yang sudah disertifikasi, yang safe. Ini harga cukup mahal kernelnya sendiri. Ya paling cuma sekitar 700 kilo kalau dilihat size-nya ya, nggak gede. 700 kilo, 700 kilobyte maksudnya. Nah, untuk aplikasi sendiri QNX nggak hanya di kereta api, tapi juga ada di mobil ya, untuk display, untuk kontrol, ADAS-nya, dan juga apa namanya monitoring lainnya di industri. Nah, masuk Green Hill Software. Ini juga banyak digunakan di industri, dan terutama ini digunakan di pesawat tempur F-16. Nah, jadi pesawat tempur F-16 ini menggunakan OS dari Green Hill Software. Namanya Integrity. Ini kan nama perusahaannya ya, Green Hill Software. Nama OS-nya itu Integrity, itu digunakan di F-16. Kemudian juga ada VxWorks. Ini juga OS yang berbayar. Banyaknya ini digunakan di perkereta-apian. Baik di sinyal di onboard-nya, di keretanya sendiri ya, di dalam kereta, ataupun di ruangan kontrolnya. Kemudian ada SafeRTOS. Nah, ini cenderung ke arah microcontroller. Jadi, jika ada microcontroller ingin digunakan di dunia safety, maka bisa menggunakan SafeRTOS ini. Oke, yang 4 ini berbayar ya. Kemudian yang 2 ini yang gratisan. Contohnya masih banyak lagi sebenarnya yang gratisan. Cuman contohnya 2 ini aja yang ditampilkan.
Ada embedded Linux. Ini satu kernelnya. Banyak varian-variannya. Bisa digunakan di misalkan Raspberry Pi, BeagleBone, dan juga ada FreeRTOS di microcontroller. Nah, nanti yang akan kita coba ajarkan itu yaitu Qt. Ini jalan hampir di seluruh OS, baik di QNX, di VxWorks, maupun embedded Linux. Jalan di ketiga ini. Tidak hanya di jalan desktop ya, baik mobile, desktop maupun sistem embedded. Itu nanti kita coba Qt akan jalan di sana. Saya sendiri sudah nyoba saya pribadi sudah nyoba di QNX dan embedded Linux untuk sistem embedded. Oke. Ini contoh perangkat QNX ya. Bisa di otomotif, robotik, perangkat medis seperti alat pacu jantung, terus scanner MRI ya, dan di railway. Ini yang saya gunakan sendiri. Untuk permesinan, industri, aerospace, dan defense juga digunakan QNX sekarang. Dan juga ada commercial vehicles. Nah, contoh di otomotif. Contoh penggunaan QNX tadi ya, ada di infotainment, ada di instrument clusters, yaitu untuk display display speedometer dan lain-lainnya ya, yang berkaitan dengan informasi di kendaraan. Bahkan sekarang tuh mobil sudah mengarah ke autopilot. Jadi ada sistem ADAS dan control system. Nah, dua ini nih yang terutama sekarang Tesla yang terkenal ya. Tesla itu sudah mengembangkan mobil autopilot dengan mobil Teslanya oleh Elon Musk. Kemudian juga V2X itu vehicle to everything. Jadi rencananya itu ke depannya ini siapa tahu teman-teman juga ingin berbisnis di bidang programming untuk mobil. Nah, ke depannya tuh nanti kendaraan itu juga bisa saling komunikasi dengan kendaraan yang lain dan juga dengan sistem elektronik di jalan. Vehicle to everything. Oke. Dan lain-lainnya ya. Lewat dulu. Nah, ini contohnya juga sistem advanced driver assistance system untuk automatic driving-nya. Nah, di dunia industri, terutama yang berkaitan dengan nyawa manusia, itu banyak standar-standar. Contoh untuk di mobil ya, untuk di vehicle ini, itu ada standarnya ISO 26262. Kalau di railway EN 50128, untuk defense menggunakan MIL STD, military standard. Dan NASA juga ada standar juga di NASA. Nah, jika ingin teman-teman lihat videonya bisa lihat sendiri ya di link yang di share di sini. Nah, kembali lagi ya ke Mobile Development Framework. Sampai sini ada pertanyaan? Oh ya, izin bertanya Pak. Boleh? Itu yang Qt itu base-nya C++ ya Pak? Ya, benar, C++. Untuk core logiknya. Tapi sekarang juga Qt bisa menggunakan Python. Menggunakan PyQt. Oh, oke, makasih Pak. Ya. Dan untuk UI-nya bisa yang paling bagus ya, sekarang QML. Dan kalau yang zaman dulu banget tuh menggunakan widget. Ya, seperti VB gitu kan standarnya. Itu menggunakan widget. Oke. Nah, ini lanjut ya ke development framework. Nah, di saat ini itu banyak sekali framework untuk mobile development. Jadi bingung sih sebenarnya memilih yang mana sih cocok untuk kita. Nah, jadi
Jadi itu tidak ada sebenarnya tools yang ultimate. Tidak ada tools yang ultimate. Yang penting cocok dengan kebutuhan aplikasi yang mau kita develop. Jadi kita sekarang nggak bisa banding-banding, oh ini lebih hebat, ini lebih hebat. Yang cocok itu, yang mana sih yang cocok, yang paling penting itu yang mana sih yang cocok untuk aplikasi kita. Misalnya kan mau menggunakan apa namanya native, tapi nanti misalkan hanya cuman untuk browsing aja, ya sudah bisa aja pakai React biasa atau Ionic untuk mendevelop aplikasi yang apa sederhana. Nah, berarti tergantung jenis aplikasi yang ingin kita develop. Tapi kalau bagusnya sih, kalau saran dari pribadi, misalnya pribadi aja ya, kalau ingin fokus ke satu OS terus-menerus belajar yang native-nya. Misalkan kalau untuk di Android ya Android Studio-nya dengan Java atau Kotlin-nya. Dan kalau ingin fokus ke iOS-nya dan benar-benar fokus ke macOS, ke TV-nya, ke smartwatch-nya, itu bisa menggunakan Xcode-nya dengan bahasa Swift. Nah, kalau ingin apa namanya mengembangkan yang benar-benar apa namanya multi platform, yang artinya multi platform itu write once, run anywhere. Jadi kita tulis sekali source code-nya, itu bisa tinggal di-compile ulang dan jalan di kasarnya di mana saja gitu. Oke, nanti kita lihat ya. Lanjut lagi. Nah, ini hal-hal yang harus dipertimbangkan. Time to market-nya. Seberapa cepat sih kita ingin memasarkan aplikasi kita ya. Terus development cost-nya, yaitu terutama untuk pembelian hardware ya. Misalkan apalagi untuk mengembangkan aplikasi untuk macOS atau iOS. Untuk di iPhone, itu kan pasti kan lebih bagusnya sih memang harus beli hardware-nya. Kalaupun tidak, ya bisa menggunakan virtual machine, tapi kan itu tidak sarankan. Saya coba virtual machine-nya cukup berat menjalankan iOS. Ya dengan itu kan pasti mengarah ke hiring. Siapa aja sih yang untuk apa namanya? Untuk si A untuk apa, si B untuk apa gitu. Nah, jadi posisinya tergantung dari framework yang kita pilih tadi. Masing-masing punya keunikan. Kemudian maintenance cost-nya. Apakah jika untuk update aplikasi mudah nggak dengan framework yang tadi digunakan? Performance-nya juga penting ini, performance. Biasanya aplikasi native itu cepat, paling sekitar reaction time-nya itu ketika ngeklik paling sekitar 10 milisecond. Nah, kalau untuk yang reaction time yang tidak native seperti web apps yang jalan di handphone itu sekitar 100 milisecond rata-rata. Kemudian juga pikirkan availability dari fitur-fiturnya. Kalau native biasanya itu ada semua. Biasanya ada semua. Kalau yang web apps itu banyak yang tidak ada yang tidak adanya. Lanjut lagi ke third party risk-nya. Misalkan kita ingin develop aplikasi, misalkan menggunakan machine learning seperti itu atau ada IoT-nya. Apakah ada nggak IoT library di iOS atau nggak IoT library di Android? Nah, paling itu. Jadi pikirkan dulu hal-hal seperti ini sebelum mengambil keputusan untuk memilih framework yang akan digunakan. Nah, untuk framework sendiri itu ada 3 jenis ya yang besar tipe-tipenya ya. First party native, yaitu si pembuat OS-nya juga menyediakan development tools-nya, baik dari IDE-nya, library-nya, compiler-nya, build tools-nya, debugger-nya ya, profiling-nya dan lain-lainnya. Komplit, pokoknya komplit. Dan ketika ada update dari OS, misalkan nih zaman dulu nih, misalkan Android versi 1 belum ada Bluetooth misalkan. Nah,
misalnya melalui Bluetooth. Nanti ketika si service Bluetooth-nya sudah ada di OS-nya, otomatis library Bluetooth di Android Studio-nya sudah ada. Di Java library sudah ada. Dan otomatis juga nanti di compilernya dan debuggernya sudah memasukkan informasi itu. Lanjut lagi, ada yang namanya Progressive Web Apps. Ini kalau kasar kita bilang, yang ini adalah aplikasi web yang jalan di HP. Jadi seolah-olah itu di HP itu ada server web yang bisa dijalankan di situ. Jadi kalau teman-teman udah biasa menggunakan Angular, HTML5 itu bisa menggunakan framework ini. Kemudian yang ketiga, nah ini tidak kalah menarik, ada yang native tapi sifatnya cross platform. Jadi tadi nih cross platform itu intinya write once run anywhere. Ya teman-teman cukup nulis source code sekali, jalan di mana saja. Kecuali tapi nggak mutlak ya. Ada kecualinya. Misal kalau untuk di Android itu ada GPS, sedangkan di Windows atau Linux itu nggak ada GPS. Nah, secara otomatis biasanya misalkan Qt nih, Qt itu tidak ada library GPS di Windows sama Linux. Nah itu. Contoh lagi, misalkan di Windows Linux ada port port serial ya. Kalau kalian yang dari pernah mengenal port serial, ada USB serial. Nah itu ada di Windows sama Linux, tapi di Android tidak ada library serial port. Nah paling seperti itu. Jadi kalau yang platform spesifik biasanya yang cross platform ini tidak bisa ngambil semua. Itu. Oke, lanjut lagi. Ini ya, jika teman-teman ingin mendevelop aplikasi native, benar-benar native nih yang tadi dilihat di arsitektur ya, yang Android seperti itu arsitekturnya, yang Apple atau iOS yang tadi seperti arsitekturnya, ini bisa menggunakan baik dari Xcode maupun Android Studio. Oke. Nah, ini kelebihannya first party native itu disediakan oleh provider OS-nya sendiri. Baik dari tadi ya, dari IDE, compiler, library, debugger, profiler itu komplit semua. Jadi ketika ada misalkan iOS terbaru muncul, terus Android yang baru rilis, nah itu otomatis development tools-nya langsung di-update ketika itu. Cuman development speed-nya agak lama. Maksudnya ini karena ketika kita ingin buat aplikasi di Android, itu tidak bisa di-porting ke iOS. Dan developernya itu harus bikin ulang dari awal lagi. Jadi misalkan aplikasi chatting nih, chatting sederhana aja. Jika bikin di Android Studio menggunakan Java atau Kotlin, itu tidak akan sama, bahkan tidak sama sekali tidak akan sama isi source code-nya dan cara develop-nya. Itu makanya dibilang slow di sini, development speed-nya slow dan cost-nya high, yaitu karena tidak cross platform, masing-masing harus bisa. Jadi misalkan teman-teman nih ingin mendevelop untuk kedua platform ini, jadi kalau misalkan terbatas di human resource-nya, ya harus ada yang bisa di Xcode dan juga harus ada yang bisa di Android Studio. Nggak mungkin masing-masing orang ada yang bisa nguasain dua-duanya, karena kalau misalnya pun bisa, nanti akan lama untuk time to market-nya. Nah itu. Cuman kelebihannya itu ya very high performance-nya.
sifatnya native. Nah, karena sifatnya native, jadi performance sangat kencang sekali. Jadi kalau teman-teman bikin game yang native ya bisa menggunakan tools ini. Kemudian very mature ya. Nah, karena dia memang benar-benar dari apa namanya dari pemilik OS-nya. Kemudian bahasa yang digunakan tuh ada Swift sama Java. Fitur aksesnya komplit sekali. Jadi apapun yang ada baru dirilis akan langsung muncul di development tools. Tapi dia tidak open source. Ya tidak apa-apa. Kita kan nggak butuh. Kalau kalian benar-benar ingin mengulik-ngulik source code-nya, source code library-nya ya nggak akan bisa. Tapi kita juga nggak butuh sih sebenarnya untuk mengulik isi library dari masing-masing tools ini. Oke, lanjut. Ini yang progressive web apps. Ada Microsoft Blazor, ada AngularJS, NativeScript, React, dan Ionic. Nah, ini dimiliki oleh banyak perusahaan ya, masing-masing perusahaan punya ini. Nah, kemudian UI UX-nya itu bespoke, artinya kita harus bikin sendiri. Tombol itu harus bikin sendiri, untuk scroll bar bikin sendiri, tidak seperti yang native tadi kan sudah sediakan perangkatnya, kasarnya tinggal drag and drop sudah jadi gitu. Tapi kelebihannya fast karena bisa jalan di banyak tempat. Kemudian maintenance cost-nya medium, performance-nya juga medium, yaitu tidak sekencang yang native tadi. Programming language-nya multiple, ada yang menggunakan Node, JavaScript, maksudnya JavaScript. Nanti diupdate-nya biasanya melalui npm, Node.js. Cuman belum begitu matang, nggak sematang si native tadi, first native. Karena feature aksesnya limited. Nah, karena kan dia berbasis web apps, untuk beberapa library hardware dia nggak bisa akses. Nah, untuk open source-nya ada yang versi ada yang tidak, multiple pilihannya. Ini contohnya feature aksesnya. Misalkan kalau untuk Bluetooth, local notification dan lain-lainnya ya. Nah, ini biasanya web apps itu menyediakan fitur-fitur ini. Sedangkan untuk push notification, battery status, vibration, geofencing, augmented reality, nah itu tidak ada, biasa tidak ada. Oke, lanjut lagi. Nah, ada yang kurang ini, itu nggak ada sini. Oh iya, itu belum saya masuk. Oke, ini Qt nggak masuk. Ini ada cross-platform native yang populer ya, ada Xamarin itu dari Microsoft. Dia jalannya biasanya di Windows, iOS, dan bisa di Android. Ada Uno, ada juga React Native ini dari Facebook, ada Kotlin Native, dan juga ada Flutter. Nah, ini Xamarin. Ini dari Microsoft. UI UX-nya bersifat native. Jadi ketika kita lihat ya, misalkan tombol Android seperti itu ya, nanti si Xamarin tombolnya akan seperti native-nya Android. Kemudian development speed-nya fast karena tadi sifatnya cross platform. Jadi kita bisa write once dan jalan di beberapa OS sekaligus. Maintenance cost-nya low karena tadi itu ya sifatnya cross platform. Kalau ingin develop di ada update lagi, cukup update di satu source code dan bisa di-deploy ke OS lainnya. Performance-nya high karena dia sifatnya native. Jadi reaction time dari aplikasi akan tinggi. Ini bahasa yang digunakan .NET, C#, F#. Sebelumnya udah belajar .NET ya atau C# itu di kuliah-kuliah sebelumnya? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum belajar ya C# ya, oke. Belum. Jadi kalau kasar ini C# itu sekilas aja dia mengharap programmingnya semudah Java dan performance-nya seperti C++. Nah itu.
cepat ya dibanding Java untuk execution time-nya. Nah, Microsoft mengarah ke sana C# ini. Kalau untuk segi dari OOP itu sama semua sih, C#, Java, C++ itu sama dari segi OOP-nya. Yang beda sintaksnya saja. Maturity-nya mature sudah lama ya nih, C# udah sejak tahun 2001. 2002 saya lupa, ini udah ada C#, sudah lama sekali. Kemudian mature, features complete. Nah, di-update oleh Visual Studio. Visual Studio sekarang ada yang gratis ya, Visual Studio Community Edition itu gratis. Nggak download aja. Nah, kemudian juga ada Flutter. Ini dari Google. Bisa menggunakan Android Studio ya, development tools-nya. IDE-nya menggunakan Android Studio, IntelliJ, dan Visual Studio Code. Nah, yang membedakan dari yang tadi, itu ada bahasa baru, Dart. Nah, ini juga maturity-nya masih young ya, masih muda sekali bahasa ini. Sekitar tahun 2017 atau 2018 ini baru ada bahasa Dart ini. Jadi Dart ini dibikin oleh si Google sendiri untuk membuat framework Flutter ini. Kalau untuk pembrandingan misalnya di internet ya, misalkan Flutter versus apa, nanti banyak review di internet itu, misalkan apakah library Flutter bisa mendukung ini, misalkan bisa mendukung ini, bisa mendukung itu, bisa dicari sendiri ya di internet. Karena kita hanya mengarahkan saja bahwa ada framework seperti ini, tapi untuk detail-detailnya ya kembali ke teman-teman mau pakai yang mana. Nah, kemudian React Native ini menggunakan bahasa JavaScript. Oke, JavaScript dimiliki oleh Facebook. UI UX-nya bersifat native, ngikutin OS-nya. Development speed-nya fast karena cross-platform ya. Maintenance cost juga low, performance-nya high, nah mature juga mature sekali. Kemudian feature access-nya lumayan komplit, bisa diupdate lewat Node Package Manager. Ini IDE yang digunakan ya, bisa WebStorm, Visual Studio Code, Atom, atau Node-like. Jadi kalau misalkan sudah pakai satu IDE, biasanya malas pindah ke IDE yang lain. Misalkan kalau untuk kasus IntelliJ itu biasanya berat, IntelliJ itu biasanya berat, Visual Studio Code itu biasanya ringan untuk dijalankan. Nah, ini yang benar-benar cross platform, baik dari desktop, mobile maupun sistem embedded, hingga sampai ke microcontroller. Ini Qt. Karena ini ada yang kurang ya, sebenarnya juga bisa Python ini. Kurang saya tambahin ada Python. Qt yang sekarang sudah mendukung Python dengan UI-nya bisa menggunakan QML. Dan ini dimiliki oleh Qt Company, nama perusahaan sekarang. Ini nanti kita lihat histori Qt di slide berikutnya. Ini benar-benar native. Jadi kalau misalkan kita develop aplikasi di Windows, Linux, Mac OS, dan juga di Android, iPhone, itu benar-benar ngikutin si windowing sistemnya. Misalkan Linux menggunakan X11 Manager ya untuk windowing sistemnya. Nah, nanti juga langsung native di sana. Kecuali kalau kita ingin menggunakan style sheet seperti CSS lah kalau di HTML. Secara sintaks mirip CSS. Kemudian development speed-nya fast karena tadi sifatnya cross platform ya, bisa jalan di mana saja. Performanya high, menggunakan bahasa C++, QML. Jangan takut di C++ Qt ya. Kalau kita selama ini kan belajar C++ itu kan menakutkan tuh. Saya sendiri pas ketika belajar Qt itu C++-nya tuh enak digunakan. Dia banyak membungkus API C++ yang rumit dibaca. Ini dengan API Qt ini yang sama bahasa C++, tapi dia lebih mudah untuk digunakan. Misalkan untuk buka file aja, untuk tulis file tuh cuma butuh mungkin 3 baris. Untuk ngirim data melalui TCP itu cukup sekitar 2 baris, 3 baris itu. Ngirim data aja cukup segitu, nggak banyak-banyak lagi sekarang, nggak kayak dulu. Jadi kalau kita lihat di
Dokumentasinya itu sangat mudah sekali untuk digunakan. Dan maturity-nya mature, ini kan udah lama sekali ya, sekitar tahun 70-an, 80-an ya, seperti itu sudah ada. Dan untuk Qt sendiri ini tahun 90-an framework-nya dibuat. Tahun 90-an. Feature access complete. Oke, open source yes. Nah, jadi kalau teman-teman nih, misalkan nih ingin ngulik-ngulik library-nya Qt dalamnya seperti apa, bisa di-download ya source code-nya. Sekitar ada 1 gigaan gitu. Source code doang ya, source code library Qt sendiri bisa di-download. Bisa di-compile. Kalau teman-teman senang ngulik nih, misalkan saya pribadi dulu itu misalkan untuk develop untuk di BeagleBone. Kebetulan BeagleBone pas saat itu tidak ada library Qt-nya yang ready use, yang siap digunakan. Jadi saya download source code-nya Qt, source code library-nya compile sendiri. Ya tergantung komputernya itu, kalau misalkan komputernya yang speknya 8 core bisa makan waktu sampai 20 menitan. 20 menit untuk compile library-nya untuk target BeagleBone. Karena kalau untuk yang desktop kan sudah ada ya biasanya, kan Windows, Linux, macOS itu sudah ada, tinggal pakai, tinggal download. Tapi kalau untuk yang beberapa kasus kayak BeagleBone, terus Friendly ARM yang embedded itu biasanya kita build sendiri library-nya. Oke, coba ya contoh use case. Contoh use case Qt. Ini untuk otomotif. Bisa dilihat dulu. BX is the new user experience inside Mercedes-Benz cars. We use Qt to implement the most of the UI experience, UI software, the screens, animations, transitions between the screens, widgets. We did custom ones for our system, and that's our user shop here. So first of all, it enables us to prototype rapidly. That's one big advantage. The second big advantage is cross-platform. So we can run our software on embedded device, which is our target. Right? In time development reasons, we can use normal PCs, developer-oriented devices to check, like Mac or Windows, Linux, so Qt runs everywhere. Okay. Nah, oke, itu contoh pertama jalan di otomotif, itu di mobil Mercy, menarik ya. Saya sebentar dulu ya, sebentar ya. Kalau ingin lihat yang aviation boleh di sini. Here at Lufthansa Technik developed a cabin management system and in-flight entertainment system. We deliver our products to big players like Bombardier in the market of business jets, VIP, and government. Some years ago, we re-engineered our products to give the passengers, the crew, the maintenance operators more flexibility and more control. Therefore, we developed a highly customizable and intuitive user interface with Qt and Qml. The main benefit of using Qt was the cross-platform capability and the ease of use for our developers. KDAP as a partner, supplier, and innovator helped us very much to develop and maintain our Qt code base. One of the main challenges the team had was developing the same applications multiple times for different platforms was both resource intensive and also quite challenging. In the past, we had multiple approaches for our user interfaces. By all these native approaches, it was very time consuming for us to maintain our products. So using Qt, we have the ability not just to use the same toolkit for all of the different mobile platforms, but also to reuse that same code on the embedded side. So one team with one technology can now do all of the development. Because of Qt and QML, we are able to provide to our end customers a prototype very fast
the design team can turn out new variations of design very quickly. We can take it on board, implement it, give it back to the team to even try out directly on the hardware or on a mobile app, give feedbacks with very quick iteration cycles, and we're able to very quickly turn around new designs. Oke. Coba lagi yang di automation ya. Ini saya sengaja saya tampil kayak gini agar teman-teman semangat ya. Bahwa apa? Oh, di dunia ini banyak ilmu lah gitu. Adanya banyak perangkat di dunia ini, baik dari otomotif, penerbangan, automation, drone, augmented reality, dan IoT. Nah, coba yang automation juga ya terlihat. Pernah dengar IoT belum? IoT ya, ada yang pernah dengar? Coba ketua kelas, Aras. Pagi, Pak. Ya, pagi. Pernah dengar IoT? Maaf, Pak. Di saya agak putus-putus, saya agak kurang bagus internetnya. Kenapa, Pak? Maaf. Oke, pernah dengar IoT? Oh iya, Pak. Udah dipelajari IoT di beberapa mata kuliah juga, udah diperkenalkan. Contohnya di LASTI udah diperkenalkan. Dan sekarang kan lagi sering ya, Pak, IoT, Internet of Things. Ya. Itu sampai praktek ya berarti ya di kuliah ya? Iya, Pak. Waktu itu ada tugas besarnya juga. Pakai protokol apa itunya komunikasinya? Kalau saya memang nggak desain belakangnya, Pak, back-end-nya. Saya bantu front-end sama desain aja. Tapi setahu saya kami itu pakai Raspberry Pi untuk alatnya. Dan saya agak lupa, tapi memang itu karena waktu itu cuma buat landing page, jadi agak itu juga sih, Pak, palingan generate QR gitu. Oh, oke. Ya. Oke ya. Nah, cuma pengen tahu aja. Ya, Jadi maaf kan ya, Pak, ya. biar tahu. Ini siapa yang jawab nih? Benar. Iya, pakai protokol HTTP benar, Pak. Bisa HTTP. Tapi itu kan protokol HTTP itu berat ya. Iya. Nah, ada yang ringan protokolnya MQTT. MQTT ini protokol IoT. Jadi perangkat-perangkat yang nun jauh di sana, misalkan kayak apa namanya sensor tsunami, itu kan pasti kan internetnya kan nggak segampang di darat ya kayak kita gini. Nah, dengan protokol MQTT ini dia ada mekanisme-mekanisme di mana kalau misalkan data nggak terkirim atau gagal, dia bisa kirim ulang lagi. Jadi benar-benar ke arah apa namanya lightweight ya, apa namanya ringan lah, protokolnya ringan untuk digunakan. Dulu servernya pakai hosted atau apa? Hosting di public atau sendiri untuk MQTT ini waktu praktek dulu? Waktu IoT kemarin. Servernya itu sendiri atau menggunakan public? Maaf, kenapa, Pak? Untuk servernya sendiri kemarin yang pelajaran IoT, itu servernya apakah public atau self-hosted sendiri? Kalau nggak salah dari teman saya yang waktu itu bantuin megang itu pakainya public sih, Pak. Oh, public ya. Iya. Oke. Iya. Kalau sekarang kan juga penyedia-penyedia cloud ya, kayak Amazon Web Service, Azure dari Microsoft, dan juga ada GCP ya, Google Cloud Platform. Dia juga ada protokol untuk MQTT-nya sendiri. Jadi kalau di perangkat kita nih, kayak misalkan di Raspberry tadi ya, Raspberry, Android, iOS, yang sudah bisa dipasangin apa namanya MQTT, ini bisa connect ke server-server yang tadi tuh, server-server cloud tadi yang ada di cloud.
misalkan kalau ingin masuk cloud, tidak ingin self-hosted. Oke, lanjut lagi ya. Qt MQTT enables IoT connectivity on different operating systems and hardwares. In this example, we're using a smartwatch and a tablet. Ini contoh smartwatch atau tabletnya. Lihat nih, jadi semua perangkat di muka bumi ini ya nanti memang diarahkan semua saling terkoneksi dengan IoT ini. Salah satunya itu adalah protokol MQTT, protokol komunikasinya. Contoh ya, seolah-olah ini anggaplah sensor yang ada di jauh sana. Kita ingin lihat statusnya melalui tablet kita. Nah ini biasanya namanya apa namanya endpoint-nya, si hardware. Nanti si pengumpulnya atau node-nya itu si Raspberry Pi. Ini menggunakan Cloud Azure ya dari Microsoft. Nah, nanti data-data tadi yang dari sensor-sensor itu dikirim ke cloud menggunakan protokol MQTT, dan nanti dari tablet juga mengambil data dari cloud, data-data dari apa namanya perangkat-perangkat tadi. Another reason why you should check out Qt for Automation. Nah, ini berikutnya untuk drone ya. We've adopted a open source project called Q Ground Control, which provides a mission. Nah, di dunia dronean sekarang ini ada software-software yang menggunakan Qt untuk mengontrol drone. Nah, contohnya dari Unique ini, dan juga ada namanya dari Q Ground Control, itu berbasis Qt dan QML. Planner, and it's built on Qt. We actually did not have a solution before Qt, but as a founding member of Drone Code, we wanted to support the entire stack of. Ini beberapa perangkat menggunakan Android atau Linux nih, yang ini nih. Menggunakan Android bisa, menggunakan Linux atau Windows juga bisa. Tools and software components they offer, and Qt Ground Control was one of those components. Qt allows us to create a seamless user experience across all these different platforms. And specifically for a commercial, since it's used outdoors, we need to focus on sharp lines and high contrast in our UI. I think the key benefit is just staying lean and being able to maintain a single code base with a very small number of developers. Right now on our team, we have one full-time and one part-time, and they're able to basically maintain and develop all the features we need. For our consumer line, we've launched a separate application for Android and iOS, and on that team, we have about 20 developers, so it's almost a 10x savings. We like how it's cross-platform, right? Whether Nah, dengan menggunakan cross-platform seperti ini ya, bisa menghemat katanya tuh sampai 10 kali. Ini dia. Almost a 10x savings. Menghemat sampai 10 kali si Bapak ini untuk meng-hire orang. We like how it's cross-platform, right? Whether in future we have web deployments for remote operation centers or other platforms that we need, we can use Qt to enable us to support those platforms. And also things like 3D visualization is something that we're looking into now, where Qt can provide us the libraries to be able to plan missions in 3D. For us, we are constantly upgrading to the latest and greatest version to be able to take advantage of some of the benefits that come from the community.
Oke, nah ini video satu lagi bisa ditonton sendiri ya, augmented reality. Nih. Hello, my name is Stefan Manina, and I will present you a demo of augmented reality, totally open source with Qt. So in this demo, you can see there is a image marker, and what we do is do some image processing on the tablet, and with that we can have a 3D augmented scene on top of this image marker, as you can see here. So you see the image marker, and now you see the scene. And this is fully open source. It can be built on Qt and OpenCV, so people can take it and use it for their application. You can see when I rotate. Demo, we show that with Qt we can have open source augmented reality with natural image markers. Thank you for watching. Oke. Kira-kira ada yang tahu nggak bedanya augmented reality sama virtual reality? Ada yang bisa jawab nggak perbedaan augmented reality dengan virtual reality? Saya kalau virtual reality itu beneran realitinya itu di tempat yang baru yang virtual gitu. Tapi kalau augmented reality itu menambahkan realitas virtual di atas realita yang ada. Jadi pakai kamera atau pakai apa. Tapi kalau virtual reality benar-benar a whole new world aja sih. Kalau saya Iya, betul. Ya, betul. Siapa tadi jawab? Siapa tadi? Tugas, Pak. Tugas, oke. 100. Oke. Oke, itu aja. Tadi IT sama ya, dengan automation sama. Nah, contoh nih. Sekarang nih teman-teman nih ingin develop aplikasi. Dan kebetulan udah ada nih aplikasi websitenya dibuat di Angular JS. Ya, Pak. Bagaimana kalau kita break dulu? Kita akan lakukan presensi dulu, Pak. Oh iya, baik, Pak. Lakukan presensi melalui ini. Namanya kita CRS. Nah, Teh Atina ini akan sudah mempersiapkan ya. Teh Atina monitor untuk CRS-nya. Kita akan tanya supaya ini sudah jam 11 ya. Kita cek dulu. Takutnya kalau kita tidak cek, pada keluyuran kemana ini Pak Zulham? Iya, Pak. Mari, silakan. Teh Atina dapat melakukan CRS-nya ya, silakan. Sebentar Pak, saya cobain dulu ya. Jadi saya baru di kelas Pak Yusuf ya tadi, yang kelasnya Pak Zulham belum. Gak apa-apa, dilihatkan saja biar nanti Pak Zulham juga mengenal cara membuat CRS-nya. Saya screen deh. Atau sekarang, sekarang yang ada aja dulu, yang di kelas 01 dulu. Nanti cara ngeset di kelas 02 di set. Saya di kelasnya Pak Zulham ya ini. Saya buat CRS-nya di modul 9 di submodulnya ya. Untuk CRS-nya di sini Pak Zulham ada di submodul. Nanti tinggal klik aja CRS. Kalau sebelum saya tulisnya apa ya? Oh ini uji pemahaman materi modul 9. Modul 9 terus saya copy aja. Nih. Sama aja deh. Nah, harus ditulis keterangannya Pak kalau di sini. Tinggal klik add, udah langsung muncul gitu Pak CRS-nya. Nah, untuk teman-teman silahkan untuk join
di modul 9, submodul modul 9 ya, ke CRS di kelasnya masing-masing. Untuk presensinya sekalian saya setting dulu ya, Pak. Nah, ini Teh Atina sedang isolasi mandiri ini ya. Jadi mungkin suaranya kurang keras dan lain-lain, mohon dimaklumi. Oh, ini kurang kelas, Pak, suaranya, Pak. Enggak, udah cukup kok gitu. Oh, udah cukup. Soalnya saya sambil pakai ya. Nah, tadi modul 9 itu namanya Mobile Industry. Mobile Industry. Jadi sekarang ini COVID sudah merajalela kembali ya. Jadi nanti adik-adik mahasiswa ini lebih tertib lagi gitu. Apalagi kalau posisi sudah di Bandung, kos-kosan gitu kan. Nah, komunikasi harus jalan terus. Komunikasi cybernya ya. Tapi komunikasi fisiknya jaga dengan sebaik-baiknya lah. Apalagi nggak ada kerabat di sini ya. Jadi harus berhati-hati ekstra. Untuk presensinya yang voting aja Pak, yang voting aja, ya. Okay, baik. Jadi kita ini akan menggunakan fitur EduNext untuk presensinya basisnya dari CRS, Classroom Response System. Classroom Response System ini adalah salah satu tool untuk engagement. Jadi setelah sejam kita mendengarkan paparan dari Pak Zulham. Nah, biar tidak kebablasan kalau yang ngantuk atau yang ke toilet berlama-lama malah belanja dulu atau apa gitu ya. Kita akan coba pastikan. Ini salah satu bentuk dari assurance of learning outcome. Nah, tadi paparan yang sudah luar biasa membuka cakrawala kita semua ya dari Pak Zulham. Ya, terima kasih Pak. Oke, baik. Ya, dari pengalaman dari industri itu sangat berharga. Makanya ini dosen dari industri ini akan terus digalakan, Pak, karena supaya mahasiswa kita lebih terbuka cakrawalanya. Iya, Pak. Sekarang nih Pak, kita malah kekurangan ini Pak, orang-orang yang ahli safety Pak. Ke security udah banyak Pak ya, security itu udah banyak, yang safety yang belum banyak. Ah, betul ya. Kurang itu Pak, benar. Di Indonesia paling cuma beberapa orang Pak. Di Indonesia ini yang bisa programming itu safety. Itu harus pakai RTOS itu ya? Iya Pak, harus pakai yang RTOS. Dan itu memang kompleks Pak, ada hardware-nya, software-nya, OS-nya, development-nya, organisasi timnya juga dibahas Pak, dilihat oleh asesor seperti itu. Nah, itu tuh mudah-mudahan nanti di STI kita bisa bikin kuliah pilihan Pak Zulham. Iya Pak, betul untuk Pak. Mengisi yang kebutuhan-kebutuhan ya yang orang lain banyak yang nggak tahu. Iya Pak, kita kekurangan di kantor soalnya orang safety. Kekurangan. Nah, untuk bisa kerja di PT Line Industri ini lebih mudah lagi berarti ya. Yeah. Nanti di mungkin nanti ada ini Pak Zulham, ada topik TA yang arah ke sana, pakai capstone aja 3 orang gitu. Nanti bisa mengajukan hal seperti itulah selanjutnya. Oke Pak. Silakan Teh Atina dilanjut arahannya. Oh ya Pak, baik. Untuk pertanyaannya by default saja Pak? Ya, default sajalah. Oke, di sini udah kelas 01 udah ada 44 participants ya. Kalau di kelasnya 02 baru 36. Oke, kalau gitu saya nyalakan aja Pak ya untuk votingnya. Harus masuk ya, kalau nggak ngisi di sini presensinya dianggap tidak hadir nih. Jadi harus fokus hari ini, tidak ada random question, tapi melalui CRS engagement-nya. Silakan di kelas 01 masih 13 yang belum join di modul 9 ya, submodul CRS. Join ke dalam, kemudian dijawab votingnya. Oke, 7 orang lagi. Coba diklik teh siapa biar ketahuan.
Nah, terus berkurang? Edwin? Elizabeth? Pandu? Ya. Silakan. Edwin, Elizabeth? Masih belum? Sebentar ya Pak, Ednex saya loading, nggak tahu kenapa CRS-nya. Oh gitu ya, Edwin ya, masih ya? Bukan salah Edunex nih. Oke, kalau begitu refresh screen dulu ya. Refresh page, Ctrl Shift R. Edwin? Udah di refresh berkali-kali sih Pak. Saya sudah sampai buka new tab tapi masih gitu lagi. Ada apa gerangan ya? Bentar Pak, coba saya buka pakai browser yang lain. Ya. Waktunya berapa lagi teh? 3 menit lagi. Loh, ini yang kelas 2 ya? Ini kelas 02 Pak ya. Tinggal Samuel. Samuel monitor. Samuel sama Wayan udah masuk langsung ya. Mana Samuel? Coba lihat. Sudah ya, sudah semua ya. Tapi cuma 46 ya. Yang kelas 02. Nggak ada lagi. Ya sudah. Apa boleh buat ya segitu, kita tidak akan terlalu ngoyo sekarang. Oh, udah selesai semua ya. Oke, mari kita lihat sudah paham semuanya. Luar biasa Pak Zulham, terima kasih. Kita lihat di kelas 01. Ini kelas 01 Pak. Oh, 01 ya. Ya. 02 berarti. Kelas 02 sama Pak. Ya, mudah-mudahan benarlah ini ya, tidak ada dusta di antara kita, kalian sudah paham, tapi tetap saja silahkan bertanya lagi dan lain-lain gitu ya, supaya lebih jelas lagi. Oke, dimasukkan aja ke presensi teh. Jadi presensinya langsung sekalian. Dan ini salah satu ya fitur Edunex Pak Zulham. Ini kan kita bikin sendiri nih Edunex-nya, jadi sudah mengarah kepada Education 4.0. Ya Pak. Ada Learning Outcome Assurance gitu ya, langsung masuk ke dicatat sebagai engagement menjadi presensi. Silakan dilanjut Teh Hatina. Berarti udah bisa di-sync ya Pak ya? Udah ya ini semua ya. Coba kita, Reza nggak hadir karena memang akan ngedrop. Coba ke bawah secara sekilas. Nah ini ada Rahmat, ada Nathaniel, nggak apa-apa lah kita sebut aja sekilas. Kalau nggak nyaut berarti memang nggak ada. Kemudian ada siapa itu? Shelly. Oh sorry, Ahmad ya. Iya. Oke, terus ke bawah kita sebut aja Graciela, Muhammad Iqbal, lalu terus ke bawah. Oh sudah Pak. Nah, oke, nggak ada nyaut ya? Ya sudah di-sync aja kalau gitu. Baik, kita lihat yang satu lagi. Ini memang sync-nya ke modul yang pertemuan sekarang tapi ya Teh ya? Iya Pak. Oke. Mari kita lihat, di situ ada cahaya. Terus aja scroll ke bawah. Penegak. Penegak, mana penegak? Biasanya suka hadir nih. Misi Pak, punya saya lagi bermasalah. Tunggu dikit, bentar. Oh, cahaya ya? Edunex-nya. Iya Pak. Oke, Ardana. Oke, scroll. Ya setidaknya cahaya di manual itu saja kalau udah nyaut Teh. Oke Pak. Biar gampang lah urusan. Oke. Makasih Pak. Baik. Sip, presensi sudah aman. Kita akan lanjutkan lagi kuliahnya. Baik, silahkan Pak Zulham dapat dilanjutkan. Ya, atau kalau ada pertanyaan langsung raise hand saja ya. Terima kasih Teh Atina. Semoga lekas
pulih dan yang lain tidak ada yang sakit ya. Oke. Kita lanjut lagi. Nah, contoh ya. Lanjut lagi yang tadi. Jika teman-teman nih ingin bikin aplikasi yang sederhana dan timnya tuh kebanyakan web developer dan fitur-fitur tidak banyak seperti misalkan tidak ada fitur augmented reality, geofencing, dan ingin cross platform ya bisa menggunakan progressive web apps tadi seperti React, Ionic, AngularJS dan lain-lainnya. Oke. Kemudian juga ada nih teman-teman misalkan ingin bikin aplikasi yang ada augmented reality-nya dan dananya besar ya, dananya besar dan ada seperti framework yang dibutuhkan. Nah, itu bisa menggunakan native baik yang first party native maupun yang yang third party native. Oke. Nah, jadi pilihlah framework yang terbaik untuk tim dan untuk aplikasi yang dimaksud ya. Jadi kalau misalkan aplikasi yang lain ya bisa beda lagi timnya. Oke. Mau dicontoh bahas nggak Pak? Kira-kira Pak tim random sampling Pak Yusef kira-kira mau pakai framework apa gitu Pak dari grup? Ya. Boleh silakan. Ya. Linknya. Nah, oke, nanya aja ya, mau ke kelas 02 aja. Yang pertama nih, nah tim yang oleh Zarfa, Albertus, dan Afif. Mood tracker, misalkan yang pertama hadir, tim yang ini salah satu anggotanya, Zarfa, Albertus, dan Afif. Ada yang bisa respon? Halo Pak, suara saya terdengar Pak? Ya, terdengar. Sejauh ini kami belum nentuin yang pasti gitu sih Pak, cuman kemarin tuh sempat ngobrol-ngobrol kayaknya mungkin pakai React Native gitu, Flutter gitu Pak. Untuk aplikasi yang mana nih? Untuk yang mood tracker? Iya Pak. Berarti ini kalau kita lihat dia inputnya apa aja sih? Mood tracker tuh inputnya, misalkan si seseorang ini dicek datanya, oh dia lagi di tempat wisata, misalnya seperti itu. Misalkan lagi di Bali, misalkan si aplikasi detek, oh dia lagi di Bali nih, mungkin moodnya lagi bagus, nanti dikasih seperti ini. Apakah input seperti itu atau seperti apa kira-kira inputan aplikasinya? Kemarin kepikirannya kami masih kayak nge-track per hari gitu kan Pak. Misalkan hari ini dia lagi input manual gitu, misalkan lagi sedih atau apa gitu. Nanti outputnya tuh kami masih bimbang antara kayak mau rekomendasiin lagu atau buku gitu sih Pak. Kayak buku mana nih sesuai mood dia, atau lagu mana sih yang sesuai mood dia gitu. Misalkan begitu di track selama 1 minggu ini inputan dia tuh kayak sedih gitu, nanti dikasih lagu yang sesuai gitu sih. Nah, inputannya sejauh ini sebenarnya masih mikirin juga Pak, kayak bagusnya tuh dan enaknya gimana. Cuman kemarin masih kayak manual gitu kepikiran sih Pak. Ya, oke. Ya boleh, nggak apa-apa. Toh juga itu data-data yang di internet juga banyak manual kan. Terus oleh machine learning kan. Machine learning, oh ini arahnya kemana, trennya seperti apa. Oke, paling itu boleh. Nanti dipikir lagi, kira-kira inputnya apa aja sih? Apakah hasil searching dia selama ini apa aja, atau dia lagi di mana, atau dia buka lagunya selama ini jam berapa aja gitu kan? Kan jam mandi pagi atau jam mau tidur. Nah itu mungkin bisa dijadikan pertimbangan. Kira-kira next songnya mau apa gitu kan? Oke, boleh. Terus makasih banyak Pak. Ya, sama. Berarti pakai React Native ya rencananya ya? Oke, nggak apa-apa. Kemudian Kumaras,
timnya Kumaras, Muhammad Fatur Rahman sama Nicholas Darmawan. Mana yang jawab ini ya itu? Bebas, timnya aja. Salah satu anggota timnya aja. Selamat pagi, Pak. Ya, pagi. Saya mewakili mungkin ya, Pak. Nah, ini mau dibantu menjelaskan apanya aja nih, Pak. Mana yang jawab ini ya tuh? Oke, boleh. Yang ini mana aja? Yang pertama deh, Stripify deh. Yang pertama tuh. Oke. Nah, ini semua 1 sampai 6 dijelaskan, Pak. Oh, boleh. Bagus. Atau salah satu aja. Satu aja deh. Salah satu ya. Bagian yang lainnya. Yang terbaik yang mungkin, mana? Nggak tahu sih Pak, ini kan idenya kan disuruh 6 kan. Lalu kami membagi satu orang 2 lah idenya. Makasih nih ada di kolom chat teman saya, Pak. Nah, lalu akhirnya itu satu orang 2 kan. Yang punya saya itu yang 1 sama 2, Pak. Gitu. Jadi mungkin saya bisa bantu jelaskan yang 1 dan 2 aja gitu, Pak, untuk sekarang. Yang pertama Sleepify ya, Pak. Ini mungkin berangkat dari keresahan saya juga sebagai mahasiswa tuh sering kesulitan dalam mengatur dan menjaga pola tidur ya, Pak. Apalagi kan kadang-kadang tuh di ST itu tugasnya banyak, terus tiba-tiba nggak ada tugas gitu, Pak. Jadi susah membagi waktu untuk kapan harus beristirahat dan tidak begitu, Pak. Nah, lalu solusi yang saya tawarkan di sini adalah sebuah aplikasi dalam handphone yang bisa mengatur kondisi ruangan, mencatat kondisi tidur penggunanya, supaya nanti dapat dilihat, oh ini ada poin-poin ini yang nggak sehat, dan nanti bisa dilakukan pembiasaan, dihitung gitu, Pak. Misalkan, oh ini kalau misalkan dari biasanya 1 jam setelah tidur, si Aras ini kadang-kadang suka udah mulai mendengkur, mungkin karena kurang oksigen. Jadi kalau misalkan tidur malam, perputaran udaranya diperbaiki, atau kalau misalkan tidur lebih cepat itu dengan kondisi ruangan gelap, nanti diingetin supaya matiin lampu gitu, Pak. Berarti inputnya nih apa aja nih? Inputan dari aplikasinya berupa apakah audio, mikrofon, atau iya, apa? Pak. Kira-kira. Ini kan saya berangkat dari kemarin juga udah belajar sistem multimedia ya, Pak ya. Jadi kami memanfaatkan banyak sih, Pak. Ada pertama foto, lalu ada video dan audio, itu 3-tiganya kami pakai. Jadi kami foto keadaan tidur, merekam suara selama tidur, kayak apakah mengigo atau ngorok, lalu mendengkur ya, Pak ya, atau direkam juga gitu. Ini bergeraknya kemana-kemana aja selama tidur. Oke, berarti inputan hardware-nya menggunakan mikrofon dan audio video lah ya, kasarnya ya, audio video ya. Oke, bagus. Sama juga OnlyPain gimana, OnlyPain? Nah, OnlyPain ini Pak, jadi kan sebagai mahasiswa kan kadang-kadang banyak keluhan kan, Pak. Aduh, ini sebenarnya bukan hanya mahasiswa sih, Pak, tapi ini berangkat juga dari saya yang, aduh, ya tugas banyak banget atau apa gitu kan. Jadi ini tuh OnlyPain ini adalah sebuah aplikasi mobile yang bisa dipakai untuk curhat gitu, Pak, curhat dan sebagai wadah penyaluran emosi juga. Jadi di situ bakal banyak fitur yang bisa kita ngobrol-ngobrol sama teman yang nggak dikenal tapi satu penderitaan gitu, Pak. Misalkan ini lagi jomblo juga ya? Iya, yang jomblo juga ada, Pak. Terus nanti ada semacam terapi kecil-kecilan gitu. Misalkan ini orang nih butuh untuk motoriknya butuh untuk dirangsang gitu ya, Pak ya, supaya lebih relax gitu, nggak stres lagi. Jadi nanti di HP itu ada kayak sebuah permainan gitu, Pak, untuk kita kayak misalkan nge-swipe layar HP tapi kenceng gitu, Pak, supaya kan stresnya tuh hilang tuh. Kesel, terus setelah dikeluarkan dia langsung lebih lega lah gitu, Pak. Oke. Berarti ini mau rencana pakai React Native juga ya? Iya, kurang lebih. Yang penting jadi jangan lupa kita berangkat dari tujuan aplikasi ya. Tujuan aplikasinya apa, dan device yang digunakan apa aja. Misalkan menggunakan mikrofon, audio atau kamera, dan lain-lainnya. Pastikan bahwa framework yang kita pilih itu bisa mengakses peripheral yang diinginkan. Itu paling penting. Nah, jadi tujuan yang hari ini untuk memastikan tujuan aplikasi kita gunakan
inputnya menggunakan peripheral apa aja atau device-nya apa saja, dan outputnya berupa apa saja. Apakah juga nanti outputnya berupa text text to speech atau apa? Ya text to speech dan lain-lainnya seperti itu. Ya, itu bisa dipastikan dari awal sini. Jadi nanti kan kalau berubah di tengah jalan itu jauh lebih sulit. Jangan kasarnya jangan mengubah program yang sudah jalan, yang sudah tengah jalan lah gitu. Apalagi kalau requirement berubah itu berat sekali. Saya pernah mengalami ini, itu berat sekali. Ini dari awal sudah dipastikan requirement yang jelas. Jadi tujuan aplikasinya apa, outputnya berupa, ini saya ngomong dari sudut pandang ini ya, hardware ya, device ya. Jadi aplikasinya mau outputnya berupa apa, inputnya dari apa saja. Nah, pilihlah framework yang ingin digunakan dan yang sesuai dengan tim. Jadi tidak ada ya one size fits all ya, nggak ada yang satu untuk semua. Jadi masing-masing ada kelebihan kekurangan. Paling itu. Oke, gimana Pak Yusuf, mau lanjut lagi atau ini bahas tim, lanjut kuliah lagi atau? Ya, saya kira ini ya. Jadi kalian sudah mengumpulkan ini. Pak Zulham masih ada berapa lama lagi kira-kira ini? Slide berikutnya teknis Pak, ada belasan slide lagi. Baik, gini aja, pertemuan yang akan datang saja ya, kita akan bahas dulu mengenai tugas nih, karena kalian sudah bikin, jadi sekarang akan di-set supaya yang kalian bikin itu grand vision itu ya, jadi supaya lebih membumi gini aja dulu. Yang konkret aja dulu. Kalian pilih dari 6 itu satu yang terbaik, mungkin ada yang itu ditentukan saja ya. Kita ini berlatih bagaimana satu tim itu mengeluarkan ide sebanyak mungkin. Supaya sebagus mungkin nanti proses internal kalian memutuskan mau yang mana. Dulu saya pernah membuat ini supaya unik masing-masing tim, sekarang enggak. Sekarang terserah, bebas aja. Toh setiap manusia menulis juga kalimat yang sama, itu ada bedanya kalau memang menulis sendiri. Apalagi membuat aplikasi. Jadi saya bebaskan untuk semester ini atau tahun ini. Nah, kalian sekarang dari 6 itu, memang kita nanti proses-proses dari mulai idea generation sampai launching itu banyak. Tapi kita paralel ya dengan teknis supaya tidak melangit terus. Nah, jadi idea generation sudah dilakukan. Kalian sudah punya 6 ide. Tapi kemudian ada proses pemilihan. Nanti tidak apa-apa, kalian lakukan saja sendiri. Nanti teorinya kita bahas belakangan ya. Kalian lakukan berdasarkan berbagai pertimbangan. Satu yang terbaik, dan kita akan fokus di satu yang terbaik saja. Nah, satu yang terbaik ini kita akan mulai dengan kalian menciptakan nama aplikasinya, logonya, ya kalian buat, dan kita tahu logo nama itu harus dipikirkan supaya outstanding ya, supaya stand out of the crowd gitu. Nah, jadi sebagaimana kalian melihat browsing di App Store ataupun di Play Store, maka logo itu ada logonya, ada namanya, ada deskripsinya, pembuatnya perusahaan apa atau tim apa, deskripsi ringkasnya ingat 200 200 kata pertama ya. Supaya kalimat-kalimat pertama itu yang paling penting, yang bisa menangkap ide utama dari aplikasi kalian. Lebih baik lagi kalau sudah ada gambaran-gambarannya, seperti halnya kita kalau melihat di App Store atau Play Store, ada bayangan-bayangannya itu kan ya, ada contoh-contoh penggunaannya, tetapi tentu saja kalian belum sejauh itu. Jadi untuk sekarang, kalian nanti unggah, siapkan saja dalam satu PDF, nanti kita akan unggah pada saat perkuliahan saja. Kita akan buka berupa assignment, berupa grup, karena grupnya akan kita buat dulu di EduNext,
dan kalian nanti tinggal mengunggah hal tersebut. Jadi deadline-nya kapan? Deadline-nya karena kalian sudah berproses ya sebenarnya beberapa pekan lalu. Deadline-nya ya pada saat kita kuliah saja. Kita akan buka secara paralel Pak Zulham membuka itu, atau mungkin saya akan cek dulu, barangkali nanti bisa saja deadline-nya di hari Selasa gitu ya, tapi tambah apa gitu. Itu saja dari saya. Ada yang ditanyakan dulu nggak? Oke, Pandu. Bertanya, Pak. Silakan. Tadi poin-poin yang harus dijabarkan. Jadi tugas itu saya izin konfirmasi, Pak. Berarti tugasnya itu untuk menjabarkan setiap ide kita dalam bentuk kayak misal ide A, berarti topiknya apa, deskripsinya apa, terus nama sama logo, begitu ya, Pak? Nah, satu saja yang ide terpilih. Oh, oke. Kalau ide yang 6 udah cukup, kalian berupa di file bersama tadi ya. Tapi yang sekarang adalah ide terbaik dari 6 tersebut untuk tim kalian. Baik, Pak. Jadi anggaplah kalian ini sudah berupa sebuah perusahaan ya, akan submit ke Apple atau Google. Nah, itu kan akan diminta logonya, nama aplikasinya, deskripsinya. Kalau ada screenshot, kalau ada, kalau belum ada tentu saja tidak apa-apa. Yang wajib adalah logo, nama tim, kemudian deskripsi aplikasinya. Itu yang utama. Mungkin nanti Pak Zulham akan menambahkan yang aspek teknisnya, itu kan aspek public relation-nya ya ke calon pelanggan. Nah, Pak Zulham nanti akan mungkin menambahkan aspek teknisnya mengenai inputnya menggunakan apa, nanti hardware-nya menggunakan apa, gyroscope lah atau kamera atau apa. Nah, itu mungkin kita akan perpanjang supaya mencakup itu juga, karena ini nilainya 10% nih bobot tugasnya. Mungkin jadi kita akan buat, ya udah kita pastikan sajalah bahwa kita akan deadline-nya nanti hari Selasa berarti ya, sebelum Selasa lah jam 23.59 misalnya, atau jam 21 hari Senin supaya tidak begadang. Gitu. Oh, baik, Pak. Berarti nanti di EduNext akan ada assignment yang isinya penjelasan poin-poin apa aja yang harus dijabarin dari ide terpilih itu kan ya, Pak? Ya, tidak akan dijelaskan lagi. Oh, baik, Pak. Pada intinya adalah ini simulasi kalian mau submit aplikasi ke Google Play sama ke App Store. Gitu, nanti akan kalian lihat-lihat sendiri. Tapi yang utamanya adalah, ingat, catat ya, nama aplikasi, ikonnya, kemudian deskripsi, kemudian tim pembuatnya. Itu yang wajibnya. Nah, dari sisi komunikasi untuk calon pengguna dan calon marketplace. Nah, kalau dari Pak Zulham nanti akan ada yang teknisnya, yang beda lagi dokumennya. Jadi boleh jadi nanti ada 2 lembar ya. Yang 1 lembar untuk konsumsi marketplace sama publik, yang 1 lagi untuk informasi saja supaya nanti kami bisa menggait kalian sebaiknya pakai apa kalau seolah-olah nanti ingin multi platform gitu. Demikian Pandu dan teman-teman yang lainnya. Udah cukup jelas? Mengerti, Pak. Terima kasih. Oke, nanti akan berupa grouping ya di EduNext-nya. Jadi kalian akan digrupkan, dibuatkan timnya sesuai dengan tim yang ada sekarang. Jadi yang nanti ini teamwork jadinya. Yang upload juga tim. Oke, mungkin Pak Zulham ada yang akan disampaikan dulu? Oke, Pak. Cukup, Pak, sepertinya, Pak. Cukup ya, nanti mungkin hari Jumat atau hari apa ya? Kamis ya? Hari Kamis ada tambahan mengenai mungkin input atau apa ya gitu untuk di halaman 2-nya lah, untuk aspek teknisnya, untuk pertimbangan multiplatformnya gitu ya. Oke. Baik, nanti kita akan secara informal seperti itu. Kemudian secara resminya mungkin nanti hari Kamis kita sudah ada ujiannya atau ujiannya ada, tergantung kesehatan Teh Atina nih, soalnya yang nanti akan mengatur-ngatur grouping dan lain-lain di EduNext-nya ya.
Itu saja berarti. Kalau tidak ada lagi, kita sampai di sini dulu. Pak Zulham, terima kasih banyak. Ya, sama-sama Pak. Dan adik-adik mahasiswa, semoga sehat selalu. Kita sampai di sini dulu ya. Nanti kalau ada pertanyaan yang lain-lain itu bisa disampaikan di sana, di forum mata kuliah bisa disampaikan ya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Saya tutup ya.